Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahman Rizani. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Nama saya Siti Rabiatul Hasanah. Nama saya Ismatul Hawa. Nama saya Aina Dea Badra. Saya Wita Novianti. Saya Nur Hafizah. Nama saya Siti Zahra. Saya Fatimah Zahra. Nama saya Muhammad Ilham. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu yang pertama adalah pengantar. Terdapat beberapa fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Jika dikelompokkan, maka terdapat 2, 3 dan fungsi dari Pancasila, yaitu yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai budaya Indonesia karena sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di Pancasila telah ada di dalam masyarakat Indonesia. Di sini saya menjelaskan Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi Indonesia mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friedrich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau philosophies groundslike. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, philosophies groundslike dari negara, ideologi negara atau satsai. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan lain perkataan, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang bunyinya sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian kata dengan berdasar kepada hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara, walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Dengan lain perkataan, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat sebagai pandangan hidup adalah sistem yang diyakini secara epistemologis dan dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta. Ideologi merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tertinggi dalam negara, dan merupakan landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam
serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Telah dijelaskan bahwa sebelum Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Renan, bangsa adalah 1. Suatu jiwa, suatu asas kerohanian. 2. Suatu solidaritas yang besar. 3. Suatu hasil sejarah, karena sejarah tidak itu berjalan terus. Sejarah tidak abadi, bergerak secara dinamis dan berubah-ubah untuk maju. 4. Bangsa bukanlah soal abadi. Dengan lain perkataan, bangsa Indonesia memiliki satu asas kerohanian, satu pandangan hidup, dan satu ideologi, yaitu Pancasila, yang ada dalam suatu negara proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan adanya kesamaan dan kesatuan asas kerohanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan itu perlu diarahkan pada suatu persatuan. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas. Pancasila sebagai asas kerohanian, sebagai asas persatuan, kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi. Namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai individu dan makhluk sosial, dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus senantiasa ada dan dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis yang harus dilaksanakan penjelmaannya dalam hidup bersama, yaitu dalam suatu negara Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil dari pemikiran seseorang saja, namun melalui suatu proses kausalitas, yaitu sebelum disahkannya menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menjadi pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang lainnya. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan tadi adalah ideologi merupakan ajaran atau ilmu tentang suatu gagasan atau buah pemikiran yang mewakili cara berpikir suatu masyarakat, bangsa maupun negara untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi fungsi ideologi adalah sebagai identitas suatu bangsa dan berfungsi untuk mempersatukan suatu bangsa. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita juga memiliki ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila dapat mencerminkan identitas kita, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih karena telah menyimak penyampaian materi dari kami dengan seksama. Jangan lupa like, Subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Bye.